Hello kids, good morning. How are you this morning students? I hope all of you are fine and full of spirit. Now, before we start our lessons, it's better we start with pray. Let's pray together. Thank you God for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita masuk tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke, hari ini kita mau menyebutkan benda-benda di sekitarmu. Coba dilihat benda apa aja yang ada di sekitarmu, kemudian kamu sebutkan ciri-cirinya. Itu yang akan menjadi tugas kamu sebagai puncak tema kita. Oke, sekarang Miss mau sebutkan benda-benda yang ada di sekitar Miss Novi yang ada di kelas ini ya nak. Nanti kalian sebutkan benda-benda di sekitar kamu yang ada di rumah. Oke, yang pertama di sini Miss sudah pegang penghapus. Penghapus kita mau sebutkan ciri-cirinya. Kalian boleh sebutkan dia terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, apa kegunaannya, termasuk wujud benda apa. Oke, penghapus. Penghapus ini berwarna hitam. Penghapus gunanya untuk menghapus tulisan yang ada di buku. Penghapus ini berbentuk persegi panjang. Penghapus permukaannya terasa halus saat disentuh. Ya nak, yang kedua bendanya spidol. Spidol ini berwarna putih dan merah. Spidol gunanya untuk menulis di papan tulis. Spidol termasuk contoh benda padat. Oke nak, selanjutnya Miss ada air di dalam botol aqua. Air termasuk benda cair. Air berwarna bening. Air gunanya untuk minum. Jadi ketika kita haus, kita bisa minum air. Air ini biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang berikutnya botol. Botol ini terbuat dari plastik. Botol termasuk contoh benda padat. Botol ini berwarna biru dan bening. Ya nak, jadi botol ini bisa kita gunakan sebagai tempat air minum kita. Oke, selanjutnya Miss punya benda yang namanya bola. Bola ini berbentuk lingkaran. Bola berwarna biru dan jingga atau orange. Bola ini kita gunakan untuk bermain. Bola yang Miss pegang terbuat dari plastik. Ada juga bola yang terbuat dari karet. Ya nak, itu adalah ciri-ciri bola. Bola termasuk benda padat. Tapi udara yang ada di dalam bola adalah benda gas. Jadi udara yang di dalam bola termasuk contoh benda gas. Berikutnya Miss punya yang namanya balon. Balon ini berisi udara. Udara yang ada di dalam balon ini termasuk contoh benda gas. Jadi ketika balon seperti ini kalian tiup, maka di dalam balon ini akan terisi udara. Balon berwarna pink atau merah jambu. Balon terbuat dari karet. Balon ini gunanya untuk bermain. Bisa ya nak? Berikutnya yang terakhir Miss punya yang namanya pensil. Pensil ini terbuat dari kayu. Pensil gunanya untuk menulis. Pensil biasanya berwarna-warni. Pensil termasuk wujud benda padat. Jadi anak-anak, tugas kalian hari ini, kalian sebutkan 10 benda yang ada di sekitarmu, kemudian kamu sebutkan ciri-cirinya. Kamu boleh sebutkan bagaimana bentuknya, bagaimana teksturnya, terbuat dari apa, kegunaannya itu untuk apa, dan dia termasuk wujud benda apa. Apakah dia benda padat, cair, ataupun benda gas. Bisa ya nak? Miss tunggu nanti videonya sama seperti yang Miss lakukan tadi. Kalian sebutkan 10 bendanya.
Oke anak-anak, Miss tunggu ya. Nah berikutnya kita mau mempelajari mengenai aturan. Masih ingat karena apa itu aturan? Aturan itu gunanya untuk mengatur tingkah laku kita supaya kita menjadi teratur dan disiplin. Jadi jika kamu melanggar aturan atau tidak mematuhi aturan, kamu akan diberikan sanksi. Sanksi yang kamu peroleh itu bisa berupa hukuman, teguran ataupun nasihat. Tapi jika aturan yang kamu langgar itu terlalu berat, kamu bahkan bisa sampai di penjara. Contohnya mencuri, itu melanggar aturan, kamu bisa masuk penjara. Jadi kamu harus patuhi aturan sebaik mungkin. Dimanapun kamu berada, selalu kamu harus patuhi aturannya. Oke anak-anak, selanjutnya dengarkan penjelasan tema matematika kita. Selamat belajar ya anak-anak Miss. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran matematika yang berjudul sifat operasi hitung perkalian. Oke, nah yang akan kita pelajari ada dua sifat hitung perkalian. Yang pertama adalah sifat pertukaran perkalian dan yang kedua adalah sifat pengelompokan perkalian. Kita akan pelajari dari sifat perkalian yang pertama yaitu sifat pertukaran. Bagaimana itu Miss Novi? Perhatikan dengan baik. Oke, contoh nomor 1, 2 dikali 3. Nah, seperti judulnya sifat pertukaran, maka kita ganti dari kanan ke kiri. Ini 2 dikali 3, kita tukar dia menjadi 3 dikali 2. Oke, itulah namanya sifat pertukaran. 3 dikali 2 sama dengan berapa nak? Benar, 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya, ini adalah contoh sifat pertukaran perkalian. Contoh yang kedua, 5 dikali 2. Nah, sama seperti tadi ya, kita tukar dari kiri ke kanan. Berarti menjadi, ini kan di kanannya kan 2. Kita ubah menjadi 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 5? Sama dengan 10. Benar, inilah dia sifat pertukaran perkalian. Contoh yang ketiga, 10 dikali 4. Kita tukar perkaliannya menjadi 4 dikali 10. Sama dengan berapa? 4 dikali 10 sama dengan 40. Sampai sini bisa ya nak? Contoh yang keempat, 8 dikali 5. Berapa 8 dikali 5? Kita tukar dulu karena dia sifat pertukaran. 5 dikali 8 hasilnya 40. Contoh yang kelima, 9 dikali 6. Kita tukar 9 dikali 6 tukar menjadi 6 dikali 9. Berapa 6 dikali 9 anak-anak? Jawabannya adalah 54. Sampai sini bisa dimengerti. Ini adalah sifat pertukaran perkalian. Kita tukar dari kiri ke kanan, baru kita kalikanlah hasilnya. Coba dilihat jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanya sama Miss Novi. Oke ya, kita masuk sifat yang kedua, yaitu sifat pengelompokan perkalian. Contoh, kita mulai dari contoh nomor 1. 2 dikali 1 dikali 3. Bagaimana Miss Novi? Kita buat dia, pertama kita kelompokkan yang di depan. 2 dikali 1 dikali 3. Nah kita mau kelompokkan, kita ubah dia menjadi, tetap dia posisinya nak, hanya perbedaan dalam kurungnya. Oke, tadi ini dalam kurungnya di depan, kita kelompokkan yang di depan. Dan yang kedua itu yang kita dalam kelompokkan ya bilangan yang di sebelah kanannya. Ya nak, kita ubah dia posisinya, pengelompokannya. Nah, kita selesaikan. 2 tetap karena dia bukan di dalam kurung. Kita selesaikan pertama kali yang di dalam kurung, yaitu 1 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan berapa? 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan, kita kalikan aja. 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti inilah sifat pengelompokannya.
Kita ubahkan dulu pertama yang di dalam kurung, yang ini sebelah kiri, kita ganti ke sebelah kanan. Oke, kemudian kita kalikan yang di dalam kurung. Setelah itu kita kalikan dia sama bilangan yang pertama. Hasilnya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2. 5 dikali 2 dikali 1. Nah, kita kelompokkan dulu soal yang di sebelah kiri. Oke, kemudian kita pindahkan kelompoknya menjadi 5 dikali 2 dikali 1. Ini tadi kan kurungnya di depan, kita ubah menjadi kurungnya di belakang. Ya, kita kelompokkan yang di belakang. Oke, kita kerjakan. 5 tetap, kita kalikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 2 dikali 1. Berapa 2 dikali 1, nak? Jawabannya adalah 2. Maka selesaikan. 5 dikali 2 hasilnya 10. Seperti ini. Bisa ya, nak? Contoh nomor 3. 9 dikali 3 dikali 2. Nah, ayo kita selesaikan. Ini kita kelompokkan dia di dalam kurung. Oke, pindahkan dulu soalnya kelompoknya. 9 dikali 3 dikali 2. Tanda kurungnya di mana kita buat, nak? Tadi kan ini di depan, ya kan? 9 kali 3 kita kurung. Kita ubah dia menjadi ke belakang, yaitu 3 dan 2. Oke, 9 tetap, kalikan yang di dalam kurung. 3 dikali 2, berapa anak-anak? 3 dikali 2 adalah 6. 9 dikali 6 hasilnya berapa? 54. Seperti inilah sifat pengelompokan perkalian. Jadi yang di dalam kurung yang di depan kita ubah menjadi dalam kurung yang di belakang. Oke anak-anak, nah jika ada nanti soal seperti ini, contoh ya, 2 dikali 3 dikali 1. Nah, jadi bagaimana kita buat? Kita kerjakanlah dia. Misalnya ada di sini dalam kurungnya sudah ditentukan bilangan yang kedua, ya kan? Jadi tinggal kita ubah menjadi, kemana kita pindahkan dalam kurung? Menjadi bilangan yang di depan. Oke, 2 kali 3 6 kali 1 sama dengan 6. Seperti ini. Bisa ya, nak? Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini nanti? 9 dikali 1 dikali titik-titik sama dengan 9 dikali titik-titik dikali 2. Nah, apalah isi titik-titik di sini, nak? Boleh kita lihat dari sifat yang di samping, yaitu berapa? 2. Ya kan? Karena dia sama. Terus ini 1, ini bilangan kedua adalah 1. Seperti ini. Bisa ya? Oke, coba seandainya 10 dikali titik-titik dikali 3 titik-titik dikali 7 dikali titik-titik. Nah, apa isinya yang di sini? Ayo coba dilihat dulu bilangannya. Sama ya, kiri kanan. Maka jawabannya adalah, nah ini bilangan pertamanya 10 kan, nak? Maka di depan adalah 10. Titiknya ini di mana? Ini bilangan kedua adalah 7. Isi. Bilangan ketiga adalah 3. Sampai sini bisa? Coba yang terakhir. Ini jika ada contoh seperti ini ya, nak. Contoh 8 dikali titik-titik dikali titik-titik. Oke. Titik-titik dikali 6 dikali 3. Maka kita lihat di depannya adalah berapa? 8. Habis 8. Nah, bilangan kedua berapa? 6. Bilangan ketiganya ada berapa? 3. Seperti ini. Bisa ya, nak? Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas yang tadi Miss suruh. Oke, let's close our meeting for today with pray. Close your eyes, lower your hand, let us pray. Thank you God for your blessing until this time. We had finished our lesson. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sin. Thank you God, amen. Okay students, goodbye and see you tomorrow. Do all your best. See you.